Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, para pengajar era milenial? Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal esai menggunakan Google Form. Langsung saja kita simak tutorialnya berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan praktekkan bagaimana cara membuat soal ujian online esai menggunakan Google Form. Pertama, pastikan Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai akun di Google atau Gmail. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akun di Gmail, maka otomatis Bapak Ibu sudah mempunyai akun di Google Drive atau Drive Google. Nah, di Google Drive inilah nanti kita akan membuat soal ujian menggunakan Google Form. Langsung saja kita ketik di atas drive.google.com atau drive.google.com. Lalu kita masukkan email, masukkan password, enter. Baik ya, sekarang kita sudah ada di halaman pertama Google Drive. Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Google Drive, barangkali di sini masih kosong ya, atau mungkin ada beberapa file yang tanpa sengaja kita simpan atau kita kirim ke dalam Google Drive. Kita bisa membuat soal ujian di dalam folder yang sudah tersedia. Kita tinggal pilih salah satu folder ya, atau bisa juga kita membuat folder baru. Saya akan mulai dari membuat folder baru. Caranya kita ke sebelah kiri atas, ini ada plus ya. Kita klik kiri sekali. Nah, ada pilihan ini folder, upload file dan seterusnya. Kita pilih folder, klik kiri. Soal UAS esai ya sebagai contoh. Silakan beri nama sesuai keinginan Bapak Ibu. Kemudian kita klik buat. Nah, ini folder yang kita buat sudah tersedia di sini. Selanjutnya kita akan buka folder. Kita akan membuat lembar ujian di dalam folder ini. Kita klik kiri 2 kali. Ya, ini masih kosong karena kita belum pernah membuat lembaran di dalam folder ini. Lalu kita menuju ke kiri sebelah atas ya. Kita yang plus itu kita klik kiri. Oke, muncul beberapa pilihan. Folder, upload file, terus kita pilih yang paling bawah lainnya. Oke. Arahkan kiri. Nah, muncul beberapa pilihan. Di sebelah kanan kita pilih yang Google Formulir. Kita klik kiri. Oke, kita sudah berada di lembar halaman formulir yang siap untuk kita edit dan kita masukkan soal-soal ujiannya. Pertama kita ganti dulu nih judul yang formulir tanpa judul. Kita ganti judulnya. Nah, caranya di atas ini, di bagian sebelah kiri atas ini, yang ini. Nah, kita ketik di situ, misalnya ujian akhir semester 2020-2021 ya. Oke, setelah kita ketik, lalu kita klik di sini nih yang tulisan formulir tanpa judul. Kita klik kiri sekali. Nah, tulisan yang tadi kita ketik di atas di sini otomatis akan masuk ke sini, ke dalam lembar formulir. Lalu deskripsi kita tambahkan misalnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA Jakarta ya. Oke, ini halaman atas ya. Kopnya ini di atas.
sudah kita buat. Lalu kita menuju ke editing formulir. Di sebelah kanan ini ada roda gear, kita klik kiri sekali. Oke. Di sini muncul beberapa editing form. Yang pertama, kumpulkan alamat email, kita klik di sini kotaknya, klik kiri sekali. Nah, gunanya untuk apa? Ini untuk mengumpulkan email mahasiswa ya. Untuk kita gunakan dengan berbagai keperluan, terutama adalah untuk mengirimkan hasil nilai yang telah kita lihat ya, nanti bisa kita kirimkan ke dalam email mahasiswa ini. Kemudian kita masuk ke yang paling bawah nih, perlu masuk. Kita klik di sini di kotaknya. Satu tanggapan, artinya mahasiswa tidak bisa ngisi 2 kali. Dia hanya bisa ngisi sekali. Setelah dia ngisi, di submit, terkirim, maka dia tidak bisa lagi login ke dalam ujian itu. Kemudian responden dapat, nah ini dikosongkan saja semuanya seperti ini. Lalu kita masuk yang kedua, presentasi, kita klik kiri. Ini ada beberapa pilihan. Tampilkan status progres, ini tidak perlu. Acak urutan pertanyaan, nah ini kalau kita mau soalnya itu diacak, artinya antara satu mahasiswa dan yang lainnya nanti itu urutan soalnya di situ berbeda-beda. Kita bisa klik acak di sini. Nah, pada tutorial ini saya tidak mau mengacak ya. Pesan konfirmasi, artinya setelah mahasiswa itu selesai mengerjakan ujian ya, ketika dikirim kemudian muncul komentar apa gitu ya. Muncul komentar apa? Misalnya terima kasih jawaban sudah terkirim. Nah, nanti secara otomatis kalau mahasiswa sudah selesai ujian, mereka kirim, maka akan muncul tulisan ini. Kemudian kita menuju ke kuis ini, sebelah kanan, kita klik kiri. Oke, dijadikan ini sebagai kuis, kita klik di sebelah yang bulat ini. Nah, kita aktifkan. Oke. Nah, di sini di rilis nilai kita kirim saja nanti setelah peninjauan. Oke. Kemudian di responden di bawahnya, responden ini mana yang perlunya Bapak Ibu centang. Ya. Tapi paling enggak yang paling umum ini ya. Mahasiswa dapat melihat nilai poin di sini. Kalau ini dibutuhkan ya silahkan dicentang. Oke, setelah seperti itu lalu kita simpan di bawah ini. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini sudah muncul tampilan untuk menginput alamat email dan di atasnya di sini tertera bintang merah. Artinya mahasiswa harus mengisi email terlebih dahulu. Jika tidak diisi maka dia tidak bisa mensubmit form ini. Selanjutnya apa? Kita tambah pertanyaan berikutnya biasanya adalah nama di sini ya. Nama. Kita hapus dulu nih yang ini. Biar kelihatan ya bagaimana nambah bagian di sini. Kalau nggak dihapus langsung edit juga nggak apa-apa. Ini kita hapus dulu. Nah, biar kelihatan baru ini yang kita buat gitu ya. Lalu kita mau tambah lagi di bawahnya pertanyaan baru. Caranya di sini nih. Sebelah kanan atas tambah pertanyaan. Klik kiri. Nah, yang pertama biasanya nama ya. Nama ini di sini ganti jawaban singkat ya. Karena ini ada beberapa pilihan. Nah, ada pilihan ganda dan paragraf. Nah, karena nama itu bisa diisi dengan jawaban singkat. Oke. Setelah itu kita ke bawah di sini wajib diisi, kita aktifkan, klik di sebelahnya. Oke, berarti mahasiswa harus mengisi nama ini. Setelah nama apalagi? Biasanya NIM ya. Kita tambahkan lagi di sini, tambah pertanyaan baru, klik kiri. Oke. Kita tulis NIM.
Nah, di sini sudah otomatis ngikutin yang atas ini. Kalau misalnya punya Bapak Ibu di sini pilihan ganda, tinggal diganti saja di sini, dipilih jawaban singkat. Oke ya, NIM aktifkan di sini wajib diisi. Nah, oke. Selanjutnya kita tambah lagi pertanyaan di sini seperti biasa. Plus ini klik kiri. Nah, biasanya prodi dan kelas ya. Prodi kelas. Nah, kalau ada beberapa prodi yang kita ajar atau beberapa kelas, kita bikin aja pilihan ganda. Supaya apa? Supaya mahasiswa tinggal pilih, tidak usah ketik. Tapi kalau kita pilih jawaban singkat, berarti dia harus ketik tuh prodinya. Kalau beberapa prodi, saran saya dipilih ini saja, pilihan ganda. Jadi tinggal kita tulis, misalnya saya mengajar di manajemen 1A. Kemudian ngajar lagi, untuk ke bawah kita enter. Nah, seperti ini. Di misalnya di akuntansi 1B ya. Nah, prodi apa lagi, tinggal di bawah enter tambahkan seperti itu. Oke. Kalau ada lagi yang perlu dimasukkan ya, silahkan ditambahkan lagi seperti tadi. Caranya di sini klik tambah pertanyaan gitu. Nah, jangan lupa salah satu yang penting ditambahkan setelah ini informasi dasar kita tambahkan ya sebelum ujian adalah ini password. Kita akan membuat password di sini. Gunanya apa password? Supaya mahasiswa yang tidak punya password ini tidak bisa masuk ke dalam soal ujian ini gitu ya. Untuk keamanan gitu. Kita tambahkan lagi di sini pertanyaan, kita ketik di sini password. Nah, jawaban singkat oke. Di sini kita ganti teks. Berisi passwordnya di sini. Misalnya semangat UAS 2020 ya. Nyambung ya Bapak Ibu ya, passwordnya begini nyambung semua. Jangan dispasi. Semangat UAS 2020. Tag kesalahan khusus ini maksudnya nanti kalau misalnya passwordnya salah, di sini muncul komentar apa gitu ya. Misalnya kita ketik password salah gitu. Nanti otomatis kalau password yang diketik oleh mahasiswa salah, nanti muncul komentar ini. Oke. Ini halaman awal sudah selesai ya. Informasi dasar untuk lembar ujian sudah selesai. Lalu kita ganti halaman ya supaya sistematis. Kalau nggak mau ganti halaman bisa juga langsung soalnya di bawah ini ya. Tapi supaya tampilannya bagus ya, sebaiknya ganti halaman. Caranya di bawah ini nih, tambah bagian. Nih, diklik kiri sekali. Oke, maka muncul bagian baru. Nah, yang bagian tanpa judul ini kita edit. Misalnya perintahnya apa? Karena esai ini ya, jawablah tanyaan berikut ya. Sebagai contoh aja nih. Ini kalau perlu tambahan penjelas ditambahkan silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Terus kita mulai membuat soal. Caranya seperti tadi, di sini tambah pertanyaan. Nah, saran saya Bapak Ibu sudah bikin soalnya seperti ini ya di Word. Setelah itu baru kita pindahkan gitu. Tapi kalau mau langsung diketik di sini bisa juga, nggak apa-apa. Ini biar sistematis gitu. Jadi sudah bikin soal seperti ini, kemudian baru pindahkan. Copy, sini masukkan, paste. Oke ya. Nomor 1. Kalau Bapak Ibu mau acak, tadi kan soal bisa diacak ya urutannya. Itu sini nggak usah pakai nomor. Gitu. Tapi kalau nggak diacak, pakai nomor, bagus gitu.
Kalau diacak soalnya nanti nomornya kan tidak berurutan gitu. Nah, karena ini esai, maka di sini kita ganti, jangan pilihan ganda ya. Kita klik di sini. Nah, paragraf, karena kan urean bisa jadi banyak gitu ya. Kita pilih yang paragraf. Nah, di sini teks jawaban panjang sudah otomatis. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke kunci jawaban di sini. Kita klik kiri. Nah, di sini kita kasih skor. Kalau soalnya 5 misalnya, satu poinnya itu, satu soal itu berarti dikasih misalnya 20 kalau mau rata ya. Tergantung Bapak Ibu bobot soalnya itu mau dikasih poin nilai berapa itu. Kalau kumulatifnya kan 100 ya. 100. Nah, dalam tutorial ini saya akan berikan contoh 5 soal dan masing-masing saya kasih poin rata gitu ya. Berarti saya kasih poin 20. 20 kali 5 100 itu. Oke ya, seperti ini saja. Kalau pilihan ganda kan kita masukkan jawabannya sini ya. Kunci jawabannya. Kalau esai kita nggak bisa masukin jawaban karena dia kan urean, sifatnya tidak pasti. Cukup seperti ini saja gitu. Lalu klik selesai di sini. Klik kiri. Oke, ini soal pertama sudah kita buat. Wajib diisi, tidak usah diaktifkan gitu. Kalau nggak bisa ngisi ya udah kosong, berarti nilainya 0 gitu kan. Nah, lalu ke soal nomor 2. Kita copy, kita paste di sini ya. Kemudian pilihan ganda kita ganti paragraf. Nah, kemudian kita isi di sini poinnya 20. Lalu klik selesai. Lanjut nomor 3. Sama seperti tadi. Ya. Copy. Masukkan ke sini. Ini kita ganti paragraf. Ya, kemudian kini kita kasih poin 20. Klik selesai. Soal nomor 4 kita copy, masukkan lagi di sini, tambah dulu, tambah pertanyaan ya. Lalu kita ganti di sini paragraf ya. Jawaban kita kasih poin 20. Selesai. Soal nomor 5 copy, tambah pertanyaan, masukkan di sini, paste. Ini kita ubah menjadi paragraf ya. Di jawabannya kita kasih poin 20. Selesai. Oke ya. Sebagai contoh saja ini saya berikan 5 soal saja. Kita sudah selesai membuat soal. Nah, tergantung Bapak Ibu mau kasih soalnya berapa. Kalau sudah selesai seperti ini, kalau kita masih ragu, takut ada yang masih salah ya, jangan sampai sudah kita kirim ternyata salah gitu. Nah, kita cek lagi di setiap bagian ini. Caranya diklik saja di sini di lembar pertanyaannya, di sini yang kosong klik kiri sekali. Nah, ini muncul editing lagi tuh. Nih, kita cek di sini sudah betul ya, paragraf sudah betul, terus kunci jawaban poinnya sudah betul, oke. Ya, ini nggak usah diaktifkan. Kemudian yang nomor 2 juga kita cek lagi, sudah betul, ini juga sudah betul. Oke, semuanya sudah betul. Kemudian nomor 3 cek ya, sudah betul. Nomor 4 poin 20 paragraf ya, ini juga sudah betul. Nomor 5 paragraf, kunci jawaban ya, di sini 20 poin. Oke, semua soal sudah betul. Oke, selesai kita membuat soal. Setelah itu lalu kita kirim soal ini ke mahasiswa. Caranya bagaimana? Ke sebelah kanan atas ini ada kirim, kita klik kiri sekali ya. Oke. Nah, kita mau kirim linknya ya.
kita kirim pakai WA kan biasanya. Nah, kita pilih yang nomor 2 nih, yang tengah. Klik kiri. Nah, muncul link. Inilah link yang akan kita kirim ke mahasiswa untuk mengerjakan soal ujian. Karena ini terlalu panjang, maka link ini sebaiknya kita perpendek. Caranya ini, klik di bawahnya kotak ini. Nah, linknya sudah lebih pendek. Lalu salin. Nah, kemudian kirim ke mahasiswa atau mungkin ke grup. Saya akan cobakan kirim ke nomor saya sendiri ya. Nah, di sini kita paste linknya. Nah, kita kirim. Terus kasih instruksi. Silahkan teman-teman kerjakan UAS melalui link di atas. Oke ya, kita kirim. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai nih. Soal sudah kita berikan ke mahasiswa. Nah, sekarang kita ingin tahu caranya bagaimana mengoreksi soal esai ini. Ya, dengan demikian otomatis soal harus sudah dikerjakan terlebih dahulu dong ya. Nah, karena itu sekarang saya akan menjadi mahasiswa, ceritanya begitu ya. Bagaimana si mahasiswa itu mengerjakan dan nanti hasilnya dapat kita koreksi dan kita berikan nilai. Nah, ini saya posisinya mahasiswa seperti ini. Akan klik link ini untuk mengerjakan soal ujian. Klik sekali. Nah, inilah tampilan soal ujian yang ada di mahasiswa. Nah, sampai ke bawah mana soalnya? Nah, tadi kan kita bikin soalnya di halaman selanjutnya. Berarti belum muncul, di sini baru seperti ini. Nah, nanti lanjut berikutnya gitu. Pertama kita isi email. Lagi Oke, lanjut nama. Oke, name ya. Ini sebagai contoh saja. Ya, ya. Kemudian prodi apa? Misalnya saya kelas manajemen. Passwordnya tadi UAS semangat 2020. Oke, kita klik berikutnya. Oh salah, apa tadi passwordnya ya, saya lupa juga. Semangat UAS ya kalau nggak salah. Semangat UAS 2020. Oh ya benar, semangat UAS 2020. Oke. Nah, inilah soal yang harus dikerjakan. Kemudian si mahasiswa itu membaca dan mengerjakan soal ini. Ini poinnya mahasiswa tahu nih. Soal ini poinnya sekian, soal ini poinnya sekian. Kalau poinnya beda-beda, maka dia akan tahu juga, oh nih soal yang ini bobotnya besar nih gitu, dan seterusnya. Alam ini hanya terdiri dari materi. Nah, misalnya jawabnya materialisme gitu ya. Ya, ini saya biar cepat saja sekedar untuk contoh ya. Misalnya di sini jawabannya adalah rasionalisme. Di sini jawabannya bingung, nggak tahu ya misalnya, atau nggak dijawab ya mungkin ini. Ya, terus di sini Tuhan memang tidak ada, hanya rekan manusia. Pertanyaan ini ideologi apa? Ideologi ateisme ya misalnya. Berikan penjelasan membuktikan bahwa tauhid menjadi solusi. Orang yang bertauhid mendapat pertolongan Allah dalam hidupnya. Ya, ini misal saja sekedar contoh. Oke, sudah selesai, mahasiswa mengerjakan seperti ini, lalu mereka kirim di sini di bawah. Nah, muncul terima kasih, jawaban sudah terkirim. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mengoreksi ya. Kita sebagai dosen lagi nih. Sebagai dosen ini kita akan mengoreksi dan memberi nilai ke mahasiswa yang sudah mengerjakan tadi. Caranya bagaimana? Caranya kita login lagi ke Google Drive ya. Login ke Google Drive seperti awal tadi, masuk ke sini. Nah, kemudian
Setelah masuk ke dalam Google Drive, maka dicari folder yang kita buat soal ujiannya tadi. Yang tadi kita buat di sini ya, soal UAS esai, kita klik kiri 2 kali. Nah, seperti ini. Lalu di lembar ujiannya kita klik juga 2 kali. Oke ya. Inilah lembar ujian yang tadi sudah ada satu mahasiswa yang mengerjakan. Karena itu kalau kita lihat di atas ini respon 1, sudah ada satu mahasiswa yang mengerjakan. Nah, lalu kita lihat nih hasil pekerjaannya. Kalau ada 30 di sini ada angka 30 gitu ya. Lalu kita akan koreksi nih hasil pekerjaannya. Di sini klik saja, klik sekali, klik kiri. Nah, di sini ada ringkasan. Ringkasan ini adalah laporan untuk keseluruhan mahasiswa di sini. Pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan ke mahasiswa gitu, nanti terrecord di sini. Kemudian kalau untuk mengoreksi kita klik yang individual ini ya. Yang individual ini one by one ya, kita akan lihat akan koreksi. Kalau kita lihat di sini nilainya 0 dari 100 poin gitu. Kalau pilihan ganda kan langsung muncul nilainya nih. Kalau esai kita harus koreksi dulu, harus manual gitu. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, ini jawaban mahasiswa. Nah, kita lihat di sini jawabannya sudah betul apa salah. Oh, ini anggap saja nomor 1 betul. Ya. Berarti kita kasih nilai 20 ya. 20 poin dari 20. Jadi full ya. 100%-nya di sini. Oke. Yang kedua, misalnya jawabannya oh ini betul juga, kasih 20 gitu. Yang ketiga nih salah. Berarti kita kasih 0. Tuh. Kemudian yang nomor 4 ini ateisme, oh betul, kita kasih 20. Yang terakhir ini oh jawabannya ini mendekati ya, kurang lebih 50%-nya deh umpamanya, jawabannya ini enggak lengkap gitu umpamanya. Nah, boleh kita kasih nilai misalnya 10. Dari 20 kita kasih 10 gitu ya. Oke, ini sudah selesai kita mengoreksi dan memberikan nilai. Sudah selesai. Nah, selanjutnya kita simpan di sini. Klik kiri sekali. Oke. Nah, kita lihat di sini nilai sudah masuk. Nilainya 70. Mahasiswa yang bernama Tohirin tadi nilainya 70. Kalau nilai nanti akan kita kirim langsung ke email ya. Ini tinggal kita klik di sini, klik kiri, rilis skor. Nah, ini nanti nilainya langsung terkirim ke email mahasiswa. Nah, kalau kita lihat di bawah nih. Nah, ini kelihatan nih jawabannya yang benar nanti warnanya hijau seperti ini di checklist, yang salah ini merah. Seperti ini. Oke. Nah, tergantung mahasiswanya berapa ya Bapak Ibu sekalian. Kalau mahasiswanya 30, di sini nanti akan muncul 1 dari 30. Nah, cara mengoreksi mahasiswa yang kedua ini tinggal diklik aja di sini tanggapan berikutnya. Nah, itu langsung otomatis masuk ke mahasiswa kedua. Koreksi, simpan, lalu klik lagi ketiga dan seterusnya. Nah, setelah selesai terakhir kita bisa lihat nih kumulatifnya nih, laporan keseluruhan di sini ringkasannya. Oke ya. Atau kalau kita membutuhkan bisa juga ini laporan ini semuanya kita bisa ubah ke dalam Excel di sini. Ya, tinggal diklik kiri saja di sini, nanti akan muncul Excel. Nah, di situ dilihat-lihat saja. Nah, nanti datanya itu nanti bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, demikian tadi cara membuat soal esai menggunakan Google Form. Jika ada yang belum jelas, silahkan ketik pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan klik subscribe yang berwarna merah. Dan kalau video ini ada manfaatnya, silahkan bagikan, share kepada yang lain. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.